makanan yang satu ini sangat digemari oleh manusia. Tidak terkecuali juga hewan ternak, domba, dan kambing. Selain mengenyangkan, makanan ini juga mengandung banyak nutrisi, efisien, dan juga ekonomis. Makanan apa gerangan? Iya, Anda pasti penasaran. Makanan yang satu ini adalah burger pakan untuk domba dan kambing. Selamat bergabung kembali pemirsa. Anda menyaksikan Agritekno TVRI Yogyakarta, satu acara yang kami dedikasikan secara khusus untuk teknologi pertanian dan juga hobis. Selama 1 jam ke depan kami akan ajak Anda untuk membahas mengenai burger pakan untuk domba dan kambing. Dan untuk Anda yang ingin menyaksikan acara ini, Anda juga silahkan bisa menyaksikan acara kami, mengaksesnya melalui live streaming di tvrijogja.tv. Baik, sebagaimana yang sudah saya sampaikan kaitannya dengan tema kita, Anda yang ada di rumah juga bisa berinteraktif bersama kami melalui pesawat telepon di 0274 580 800. Saya akan sapa terlebih dahulu audien yang sudah hadir di Studio 1 TVRI Yogyakarta. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Iya, datang ke TVRI pakai masker tetap ya, Ibu Bapak. Betul. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Dan mudah-mudahan kabar luar biasa juga pemirsa untuk Anda yang ada dimanapun yang saat ini sedang menyaksikan acara kami, karena memang dalam kondisi kita masih dideru debu abu vulkanik. Mudah-mudahan mendapatkan hikmah tersendiri untuk kedepannya menjadi tetap luar biasa. Jogja memang istimewa. Ya, audiens saya di sebelah kiri ada rekan-rekan ataupun teman-teman mahasiswa dari Fakultas Peternakan UGM. Iya, mana semangatnya? Aplaus. Iya. Dan juga di sebelah kanan, kados pundi kabaripun, kadang tani apa kadang ternak nih? Kadang tani. Dari mana ini Pak? Dari kelompok tani Surya Gemilang, Kecamatan Sawangan, Magelang. Kabaripun saya sip. Nanti kita langsung akan membahasnya ya. Dan pemirsa, kira-kira siapakah narasumber kita yang sangat berkompeten di bidang ini kaitannya dengan inovasi burger pakan untuk domba dan kambing? Kita ikuti terlebih dahulu profilnya berikut ini. Profesor Dr. Insinyur Ali Agus, DAA, DEA, lahir di Blora 22 Agustus 1966. Suami Insinyur Husnul Hanim MSI ini menyelesaikan pendidikan S1-nya di Fakultas Peternakan UGM tahun 1989. Kemudian, pada tahun 1993, menyelesaikan D4 bidang ilmu dan produksi ternak di École Nationale Supérieure Agronomique de Reims, INSA Reims, France. Menyelesaikan S2 bidang biologi dan agronomi di École Nationale Supérieure Agronomique de Reims, INSA Reims, France tahun 1993 dan menyelesaikan S3-nya bidang nutrisi dan fisiologi ternak perah di École Nationale Supérieure Agronomique de Reims, INSA Reims, France pada tahun 1996. Ayah 3 anak yang telah menyelesaikan misi dan kunjungan ke luar negeri di 26 negara ini menyandang gelar profesor pada tahun 2009. Kita berikan aplaus yang sangat meriah untuk narasumber kita, Profesor Ali Agus. Silahkan Prof. Bagaimana Prof Ali kabarnya? Alhamdulillah baik. Tadi pagi bagaimana Prof? Alhamdulillah. Tadi pagi sudah sarapan burger? Sudah, sarapan nasi goreng. Oh, nasi goreng. Baik, kita akan mengeksplor nanti kaitannya dengan burger pakan untuk domba dan kambing. Terima kasih sekali kehadirannya sekali lagi. Baik, dan kita pemirsa akan saksikan terlebih dahulu visualisasi tema kita berikut ini. Istilah burger pakan diberi nama produk ini memiliki kandungan nutrisi yang mencukupi untuk kebutuhan hewan ternak. Bahkan domba atau kambing yang konsumsi burger pakan tidak perlu tambahan pakan lain, termasuk hijauan, kecuali air minum.
Burger pakan yang dikembangkan Profesor Dr. Insinyur Ali Agus DAA DEA, Dekan Fakultas Peternakan UGM, sangat digemari oleh hewan ternak. Ternyata tidak hanya manusia saja yang gemar menikmati burger. Domba atau kambing pun sangat menyukainya. Untuk membuat burger pakan relatif mudah. Bahan bakunya adalah rumput gajah atau bisa juga jerami sebanyak 40%, bekatul atau singkong giling 30%, ampas tahu atau kleci 10%, polar 10%, garam 0,25%, mineral mix 0,25%, molasses atau tetes tebu 0,5%, dan larutan mikrobia dengan takaran 1 tutup botol untuk per kuintalnya. Cara pembuatannya adalah sebagai berikut. Pertama-tama adalah menyiapkan campuran larutan mikrobia dengan tetes tebu pada 10 liter air. Semua bahan tersebut dicampur menjadi satu hingga merata. Setelah itu, siapkan rumput gajah. Semprot rumput gajah tersebut dengan air yang telah dicampur larutan mikrobia dan tetes tebu secara merata. Setelah proses penyemprotan rumput gajah selesai, langkah berikutnya adalah menyiapkan adonan. Caranya, siapkan bekatul. Taburi bekatul tersebut dengan singkong giling, polar, garam, dan mineral mix. Campur semua bahan tersebut hingga merata. Setelah adonan tercampur rata, taburkan di atas rumput gajah. Aduk semua bahan tersebut dan pastikan semuanya tercampur. Sampai pada tahap ini, burger pakan belum bisa diberikan pada domba atau kambing karena masih harus melalui proses fermentasi terlebih dahulu. Untuk membantu proses fermentasi, adonan burger bisa dimasukkan ke dalam kantong plastik. Sebelum menutup kantong plastik tersebut, usahakan udara yang ada di dalamnya dikeluarkan terlebih dahulu. Setelah itu, ikat kantong plastik dengan rapat dan simpan di tempat yang sejuk. Hal yang penting lainnya adalah hindarkan dari sinar matahari langsung. Selain menggunakan kantong plastik, proses fermentasi juga bisa dilakukan dengan menggunakan drum plastik. Proses fermentasi ini berlangsung lebih kurang 3 hari. Burger pakan dengan fermentasi yang baik mampu disimpan hingga 6 bulan lamanya. Baik pemirsa, Anda tadi sudah menyaksikan visualisasi mengenai bagaimana membuat burger untuk pakan kambing dan domba ya Prof. Ali. Dan kalau bisa diterjemahkan tadi mungkin kambingnya enak gitu ya. Bukan hanya sekedar enak karena memang ini dijamin akan memberikan nutrisi yang luar biasa. Nah, kita akan panggilkan narasumber untuk Agritekno yang sore hari ini, yang kedua maksud saya, yang kedua. Ini kita akan tanya sebetulnya narasumber ini yang kedua ini apakah tadi pagi menjadi profesi, berganti profesi menjadi chef. Chef bikin burger. Kita akan panggilkan untuk narasumber kita yang kedua, Pak Nur Ardianto. Kita berikan aplaus untuk Pak Nur. Silakan Pak Nur. Pak Nur ini
Ketua Kelompok Tani Surya Gemilang, Kecamatan Sawangan, Magelang. Tadi sudah bikin burger atau sudah memberikan burger kepada domba dan kambing? Kalau pagi tadi sudah memberikan burger. Burger? Ya, bikinnya sudah mungkin setengah bulan yang lalu. Setengah bulan yang lalu, ya. Pemirsa pasti penasaran ini sudah. Sebetulnya makanan apa ini kok dikatakan burger, latar belakangnya atau apanya yang kaitannya dengan burger pakan. Nah, monggo Bapak, kita akan segera diskusi untuk tema kita di kesempatan sore hari ini. Burger pakan untuk domba dan kambing. Sebelumnya saya ke Prof. Ali dulu. Prof. Ali sebetulnya latar belakang kaitannya menciptakan, menginovasi. Ada inovasi kaitannya dengan pakan. Kok namanya burger? Nah itu latar belakangnya apa, Prof. Ali? Ya, baik Mbak Santi dan pemirsa di studio maupun di rumah. Memang ini perjalanan panjang sebuah penelitian sebelum sampai kepada paket teknologi yang kami beri nama burger ini. Burger. Jadi kalau sebelumnya itu banyak teknologi yang dikembangkan untuk meningkatkan nilai nutrisi bahan pakan ternak yang kalau di negara tropik seperti di Indonesia ini kan umumnya bahan pakan itu berasal dari limbah pertanian, limbah industri, dan itu kualitasnya tidak bisa bagus sebagus misalnya bahan-bahan yang bukan dari limbah. Oleh karena itu tidak bisa optimal dimanfaatkan oleh ternak. Sehingga ada teknologi yang dikembangkan. Nah, salah satunya adalah teknologi fermentasi. Fermentasi ya. Ya, fermentasi kalau zaman dulu kita nenek moyang kita sudah banyak mengembangkan, tetapi misalnya menjadi tape, telo, tape ketan itu sebenarnya kan teknologi nenek moyang itu, fermentasi. Jadi kandungan nutrisinya sebetulnya sejauh ini bagaimana, Prof? Nah, oleh karena bahan-bahan tadi banyak mengandung limbah industri, limbah pertanian, sehingga nilai nutrisinya itu tidak tinggi, kita perlu treatment, kita perlu perlakukan sehingga nilai nutrisinya menjadi lebih baik, lebih tinggi. Dan dulu kalau orang melakukan fermentasi itu membutuhkan waktu 21 hari. Untuk fermentasi? Fermentasi, seperti tadi saya katakan ya. Tapi sekarang dengan teknologi yang sederhana ini cukup 2 hari, 3 hari, bahkan kadang-kadang 2 hari. Nah, 2 hari bisa dipakai sudah? Langsung bisa dipakai. Ini kebetulan terkait juga kebetulan saat ini kita ada hikmah berupa erupsi di Jawa Timur, Gunung Gelut. Nah, waktu itu ketika tahun 2010 itu ada erupsi Gunung Merapi. Itu pertama kali kami menggunakan istilah burger itu demikian. Kenapa? Karena waktu itu kami sebenarnya 3-4 tahun sebelumnya kami mengembangkan teknologi ini. Teknologi itu kan harus mudah, murah, dan baik. Ya, harus ada gabungan itu ya? Ya, harus ada lebih mudah, lebih murah, dan lebih baik. Nah, waktu itu kita sudah melakukan penelitian-penelitian dan kami sudah menemukan format, ya salah satunya adalah teknologi fermentasi pakan lengkap. Pakan lengkap yang sudah dicampur dari berbagai bahan, ya, sumber energi, sumber protein, mineral, dan sebagainya. Tapi karena banyak mengandung limbah tadi, maka kita fermentasi. Nah, setelah itulah kita beri nama burger biar gampang. Daripada jadi biar gampang namanya burger. Ya, daripada menyebut misalnya sebenarnya istilah yang tepat kan pakan lengkap fermentasi. Pakan lengkap fermentasi. Itu atau bahasa Inggrisnya Pak nanti kalau ngomong ya, Pak. Ya kan susah, fermented complete feed, susah lagi. Lah kita sebut saja ini burger karena jadi cerita ringkasnya seperti itu. Burger. Nah, saya tanya dulu nih, audien ini suka nggak makan burger? Suka. Audien manusia suka makan burger. Nah, Prof. Ali, hewan tadi yang domba atau kambing suka tidak dalam tanda petik untuk mengkonsumsi burger? Ya, rupanya dengan telah diolah dengan teknik fermentasi tadi, ternyata kambing, domba, sapi itu semakin apa istilah Jawanya itu dokoh kalau makan itu. Jadi makannya semakin lemu-lemu ya, semakin banyak ya, karena salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas ternak itu yang pertama adalah ternak itu harus mau makan. Terus yang kedua, makannya harus banyak. Ketika makan lebih banyak, otomatis nanti jadi daging, jadi gemuk dan sehat, dan itu akan memberikan nilai jual yang tinggi. Betul. Baik, saya ke Pak Ardi. Pak Ardi, apa yang dirasakan para petani setelah menggunakan burger pakan ini? Yang jelas yang dirasakan petani adalah tidak harus setiap hari ngarit juga ya. Jadi kalau setiap hari ngarit ya 3 kali atau berapa kali waktu? Terus jadi satu waktu ya, waktu. Terus jumlah ternak yang kita pelihara juga cukup, akhirnya jadi mungkin 10 kali lipat lah. Jadi kalau misalnya satu orang tuh sehari bisa melihara 5 ekor untuk dalam sistem pakan alami konvensional dengan sistem fermentasi ini kita bisa
pelihara sampai 50 bahkan 100 ekor untuk satu orang. Satu waktu lebih banyak. Apalagi mungkin keuntungannya? Keuntungan juga akhirnya dengan pakan yang burger ini kita bisa menghemat waktu, istilahnya waktu produksinya kan tidak perlu menunggu lama. Kalau mungkin dengan hanya diberi rumput saja kan paling nggak dibutuhkan sekitar 4 sampai 6 bulan. 4 sampai 6 bulan. Ya, baru tadi kan Prof. Ali sempat mengatakan bahwa lemu-lemu doko-doko. Nah, itu mungkin tingkat perbandingannya ketika menggunakan makanan yang konvensional dengan dibandingkan menggunakan burger pakan ini seberapa besar? Kalau perbandingan sebenarnya malah dengan burger ini lebih kecil ya, karena kalau dengan pakan konvensional ini kan kita butuh sekitar 10% dari berat badan hewan tersebut. Tapi dengan burger ini kita hanya cukup 3% dari berat badannya. Jadi karena nanti kalau dilakukan juga penelitian lanjut hewan yang sangat terjamin nutrisinya dengan burger, ini mungkin dagingnya atau komoditas susunya mungkin lebih baik atau bagaimana, nanti akan jadi pertanyaan lagi itu. Nah, kaitannya ini Prof. Ali, tadi Prof kan mengatakan bahwa ini harus ada proses fermentasi. Betul. Kenapa mesti harus pakai proses fermentasi itu? Apakah kalau langsung dicampur diberikan saja ada perbedaannya itu, Prof? Ya, jelas perbedaannya sangat jelas ketika bahan-bahan itu tidak diperlakukan sama sekali. Karena kebetulan kami mengembangkan multimikrob. Ya, mungkin Prof. Ali Nun Sewu, kita ini ada yang sudah disiapkan di meja peraga. Mungkin bisa dijelaskan, Prof. Apa saja? Karena pemirsa juga ingin tahu apa bahannya untuk membuat burger pakan ini. Monggo, silakan, Prof. Ya, yang pertama jelas kita memerlukan mikrobia multimikrob yang kebetulan ini kita kembangkan, kami kembangkan. Beri nama yang paling simpel adalah ini bahan saus burger pakan. Oh, saus burger. Kalau burger untuk manusia ada barbecue, macam-macam, ini ada. Kita belajar untuk memuliakan ternak. Kalau ternaknya itu mulia, berarti akan memberikan hasil yang lebih baik kepada kita. Makanya makannya pun kita berikan plus, memuliakan ternak. Memuliakan ternak dengan pakan yang baik. Makanya ini bahan bakunya. Bahan bakunya ini sausnya sebagai starter. Ini kemudian ada tetes tebu. Tetes tebu ini kalau ini dicampur dengan saus burger pakan ini jadi saus yang dipakai untuk memproses fermentasi untuk tadi. Untuk fermentasinya. Jadi ini modalnya untuk fermentasi. Istilahnya raginya lah. Ragi. Seandainya kita membuat tape, telo atau tape kita butuh ragi. Nah, ini raginya. Dua ini harus ada dalam pembuatan burger. Betul. Kemudian bahan-bahan ada lain tergantung yang tersedia di lokasi sekitar peternak berada. Bisa ada rumput gajah, rumput lapangan, jerami, ini jerami padi. Kemudian ada juga begatul atau dedak padi yang banyak dijumpai di masyarakat sekitar. Kadang-kadang juga ada ampas ketela. Ampas ketela ya? Ketela pohon. Diambil padinya, kemudian diampasnya. Biasanya kan pencemaran lingkungan juga. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan ini kan berarti termanfaatkan. Jadi tidak ada semua yang terbuang ya, limbah. Insya Allah kita berusaha untuk memanfaatkan limbah yang mencemari, bisa dimanfaatkan, diproses untuk pakan ternak. Ini pollard, ini dedak gandum. Dedak gandum. Dedak gandum. Ini dedak gandum. Kalau kita makan roti, nah ini limbahnya. Ini nutrisinya luar biasa ini kok. Ini apa ini, Prof? Ampas tahu. Ampas tahu di daerah yang ada pabrik tahu ini bisa memanfaatkan ampas tahu. Gantinya, kalau mungkin daerah tersebut susah mendapatkan ampas tahu. Bisa bahan yang lain, bisa bahan-bahan yang lain, bisa menggunakan ampas ketela, bahkan ketela diparut, dicacah juga bisa. Bisa. Kalau nggak ada ya nanti kita pakai yang ada saja. Meskipun mungkin tidak selengkap kalau kita sempurna menggunakan ampas tahu, tempe gitu juga mungkin bisa ya. Ini termasuk keleci. Ini adalah kulit luar biji kedelai. Untuk buat tahu atau buat tempe ini kan kulitnya ini kan kandungannya juga besar. Masih bagus untuk ternak. Kemudian ini mineral mix, multi mineral, makro, mikro mineral. Kemudian juga garam dapur, rasanya juga biar sedap. Ya, terus yang di pojokan itu apa itu? Nah, ini burger pakan yang sudah jadi. Sudah difermentasi, sudah jadi. Dengan demikian, semula bahan yang jumlahnya banyak, yang agak raw misalnya, setelah diproses ini bisa jadi lebih kompak dan dimasukkan dalam plastik, difermentasi atau kemudian dimasukkan dalam drum. Dengan demikian cukup 2 hari, 3 hari, sehingga nanti Mas Ardianto bilang, semula memelihara 5 ekor, sekarang bisa melihara 100 ekor, 200 ekor. Prof. Ali, nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan yang sangat menarik ini kaitan dengan burger pakan setelah yang berikut ini.
Betul, kamu bisa mengupdate tentang seputar olahraga pada hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Jogja, memang istimewa. Roning mlinjo sampun sayah titik-titik nyuwun ngasuh. Diwangkara. Aduh, Trengenge. mbok mau le ngandani, Mas? Godhong waru, bolong pinggir. Rabi ayu, abot neng. Pikir. Lagu Bali mengko sore. Lagu wangsul mangke sonten. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Agri Tekno TVRI Yogyakarta. Dan masih kita lanjutkan kaitannya dengan burger pakan untuk domba dan kambing. Silakan bagi Anda yang ingin memberikan pertanyaan ataupun mengajukan pertanyaan, Anda bisa telepon kami di 0274 580 800 untuk berinteraktif bersama kedua narasumber kami. Sembari menunggu telepon, kita akan ke audiens terlebih dahulu. Iya, rekan mahasiswa. Oh, mana dulu? Kadang Tani dulu, yang dekat dengan saya, Mas, masalahnya. Monggo silakan, Pak, siapa asmanya? Saya Pak Sugeng. Pak Sugeng. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Profesor Ali sehubungan dengan bahan pembuatan burger ini, mengingat daerah kita termasuk Sawangan baru saja diguyur hujan abu. Nah, yang tentu saja kemudian mempengaruhi terhadap rumput, kemudian mempengaruhi terhadap domba, pengaruh abu terhadap hijauan tadi yang digunakan hijauan tadi, bahan. Kemudian nanti terhadap ternak. Ya. Ini bagaimana? Terima Ya, kasih. baik. Langsung saja pertanyaan kedua dari rekan mahasiswa. Ini dosen Anda? Dosen, ada pertanyaan dari mahasiswanya, Prof. Silakan, Mas, siapa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, nama saya Muhammad Imam Nurdayat dari Sukoharjo, Pak. Nah, mau Mas siapa? Imam? Imam. Oh, Imam. Punya kambing, domba? Punya. Oh, Di punya. Tugu Perah, Dikasih Pak. makan burger belum? Gimana? Sudah dikasih makan? Belum. Dicoba nanti ya? Ya, coba. Ya, silakan, Mas. Nah, ada satu pertanyaan tapi ABC, Pak. Oh, ABC. Tapi singkat ya? Oh ya. Dikemas Yang ya? pertama, bagaimana kalau diterapkan pada ternak perah gitu kan? Kalau yang udah ini di ternak potong ya, Pak, yang kemudian Ya. penggemukan. Terus kemudian adakah efek kecanduan apabila udah menggunakan produk tersebut, atau terus kemudian Nyandu, saya makan digoreng yang lain itu burger nggak terus. mau gitu kan? Nah, Ya, terus dan yang tiga. ketiga, apa yang menyebabkan proses itu fermentasi sangat cepat ya? Ya, oke. Ya, terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan saya ke Prof Ali dulu, Prof. Gimana, Prof? Baik, Tadi terima mungkin dari kasih, Pak Sugeng dulu ya. Pertanyaan dari Sebentar, Prof. Pending dulu, karena kelihatannya masih ada yang mau bertanya. Kita sapa terlebih dahulu penelpon. Halo, selamat sore. Selamat sore, Agri Tekno. Assalamualaikum. Selamat sore. Agri Tekno. Halo, Bapak. Dari Pak Selamat siapa di sore. mana? Dari Suwarno, Seragen, Bu. Suwarno, Pak Warno. Iya, betul. Iya, silakan Pak Warno. Selamat sore, Pak Prof. Selamat sore. Mau bertanya nih, Pak. Ya, silakan. Itu semisal ini kan banyak limbah, daun tebu, terus daun jagung gitu, bisa dibikin nggak? Terus itu pengaruhnya kalau dikasihkan nama domba itu Seperti apa? bisa mengurangi bau domba itu ya? Biasanya kan waktu satu domba itu kan ada baunya pengus gitu ya. Ya, seperti itu bisa mengurangi nggak itu? Oh iya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Matur nuwun Pak Warno. Ada 3 pertanyaan nih. Mungkin yang pertama dulu, Prof. Baik, yang pertama dari Mas Sugeng tadi ya. Ya. Kondisi debu vulkanik itu memang kurang menguntungkan bagi ternak karena debu ini kan partikelnya lembut, bahkan kalau dilihat di bawah mikroskop itu kan agak runcing begitu, sehingga tidak begitu bagus bagi kesehatan ternak, terutama saluran pernafasan dan juga saluran pencernaan. Oleh karena itu sebaiknya
dibersihkan atau diketok-ketok dulu atau supaya debunya berkurang atau bertaburan kemana-mana ya. Kalau belum hujan nyucinya mungkin susah, pokoknya diketok-ketok aja supaya debunya agak bersih, itu akan mengurangi banyak. Kebetulan memang pengalaman kita tahun 2010 akhir itu ketika erupsi Merapi persoalan yang bersama. Justru itulah sebenarnya muncul teknologi ini kita kembangkan karena untuk membantu para petani supaya tidak sangat tergantung pada rumput, pada limbah-limbah seperti jerami, pucuk tebu dan sebagainya, tetapi gizinya lengkap, yaitu kita jadikan satu tadi, sumber energi itu dari konsentrat, dari dedak padi, polar, ya, mineral dan sebagainya. Nah, setelah diproses fermentasi itu akhirnya menjadi lebih lunak, lebih wangi, dan kemudian dikonsumsi oleh ternak, dan rupanya ternak itu mengonsumsi juga semakin banyak. Itu kelihatannya ya tadi bahasanya dokoh tadi, sehingga nutrisi yang terserap juga semakin banyak. Dan itu tadi seperti dikatakan oleh Mas Ardianto bahwa memelihara domba untuk digemukkan itu bisa lebih pendek, yang biasanya mungkin butuh waktu 5-6 bulan, ini mungkin bisa menghemat bisa 1 bulan. Nah, kalau menghemat 1 bulan berarti kan berapa waktu yang bisa kita hemat, dan ini menambah kesempatan serta keuntungan. Di samping keuntungan lain untuk jumlah ternak bisa dipelihara. Bahkan beberapa kawan petani itu yang di Jawa Barat punya 1.000 ekor, punya 2.000 ekor. Karena tidak perlu ngarit, tadi ngaritnya mungkin pakai uang karena beli bahan-bahan tadi. Seperti Pak di sini punya banyak juga ya Pak ya. Berapa punya Pak? Ya kalau sekarang sekitar 70-an lah. 70-an ya. Itu jadi luar biasa manfaatnya. Menghemat, ya. Selain itu yang pertama, kemudian yang kedua, pertanyaan dari adik mahasiswa tadi, apakah yang menyebabkan cepat tadi karena proses fermentasi. Proses fermentasi itu menggunakan mikrobia yang kita kembangkan ini multi microbe. Jadi ibarat tim sepak bola itu ya timnya ada penyerang, ada bertahan, ada yang ngegolke, jadi misalnya itu ya. Kita namanya sinergi. Jadi baik yang aerob, anaerob, selulitik, lignoselulitik, pokoknya seperti di hutan belantara ya, sehingga dia lebih cepat. Semula itu membutuhkan waktu 3 minggu, sekarang bahkan 3 hari. Itu memang ya agak sehingga ada kerjasama antar, makanya kuncinya kerjasama. Kalau kita ingin maju harus kerjasama. Mikrobia aja bisa kerjasama. Gimana dengan kita? Nah, gitu ya? kita bisa kerjasama. Ya. Yang kedua, pertanyaan terkait ada dengan nyandu, apakah bisa apakah nyandu atau tidak? Ya, kalau nyandu ya bisa jadi karena faktor kebiasaan ya. Selama itu tidak merugikan dan tidak ada faktor-faktor yang kita khawatir untuk itu, saya kira tidak persoalan. Terutama kalau untuk potong lah ya, ini untuk potong. Kalau untuk yang sapi, karena potong itu juga nanti yang dipotong, jadi nggak persoalan gitu ya. Tapi kalau untuk sapi perah, saya menyarankan untuk kasus-kasus tertentu, misalnya ketika paceklik pakan, musim kemarau sebagainya. Karena prinsip pemberian pakannya harus seimbang. Keseimbangan energinya, vitaminnya, mineral, protein dan sebagainya harus seimbang, termasuk seratnya. Nah, kalau untuk sapi perah ini kan dipelihara dalam jangka panjang. Ketika dipelihara dalam jangka panjang ini memerlukan kesehatan yang prima. Sehingga hijauan itu menurut saya mutlak perlu. Itu yang sumber yang paling murah. Kalau pakai ini kan agak relatif mahal. Sehingga kenapa rekomendasi saya itu lebih baik untuk domba atau kambing untuk penggemukan daripada sapi. Sapi makanya banyak itu ya. Ya, baik. Yang terakhir tadi kaitannya dengan bisa jawab ya, karena tadi kan ada pelihara limbah selama ini ya, mungkin tidak bau atau apa. Tidak bau. Kemudian ada daun jati atau tebu, bagaimana mungkin Mas Ardi? Ya, mungkin, Mas. Sebenarnya daun-daun tebu maupun daun jagung tadi kan bisa digunakan juga, jadi tidak masalah karena nanti mungkin cuma istilahnya dalam pencincangan ya, istilahnya dipotong-potongnya itu mungkin jauh lebih kecil. Baik. Terus ya alhamdulillah baunya juga selama ini tidak perengus lagi gitu ya. Bau kandangnya juga enggak, dengan dagingnya juga tidak. Baik, terima kasih Pak Ardi atau Mas Ardi. Kita ke penelpon yang sudah menanti ya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore. Iya, dengan Pak siapa, di mana Pak? Pak Sukio di Kulon Progo. Pak Sukio di Kulon Progo. Pak Sukio juga pelihara domba atau kambing, Pak? Gini tuh, ya monggo silakan langsung. Saya kan pelihara kelinci. Oh, kelinci, terus ya, Pak? Itu untuk bukan makanan fermentasi bisa nggak untuk makanan kelinci, Pak? Apakah bisa untuk makanan kelinci begitu ya? Iya, kalau bisa, saya kan Kulon Progo. Kalau mau membuat itu, siapa yang bisa saya belajar yang sudah ada di Kulon Progo? Begitu Pak?
Ya, sementara gitu aja Pak dan Bu. Terima kasih, saya tunggu jawabannya. Ya, matur nuwun Bapak dari Kulon Progo. Jadi ini kelihatannya tadi saya tanyakan punya domba atau kambing, kelinci. Bagaimana untuk kelinci bisa dipakai itu? Begini prinsipnya, ini kan pakan diperuntukkan ternak-ternak yang lambungnya jamak. Lambung jamak itu lambungnya besar seperti kambing, sapi, domba dan sebagainya itu. Karena dia bisa memanfaatkan limbah-limbah pertanian yang dikonsumsi langsung oleh manusia. Nah, khusus untuk kelinci ini bisa mengkonsumsi ya rumput, daun-daunan, legum dan sebagainya. Nah, kalau digunakan teknologi ini kebetulan kami belum terlalu banyak untuk melakukan kajian. Kalau kajian yang kami lakukan sekarang ini malah untuk pakan ikan. Justru untuk pakan ikan ini sangat menarik. Mungkin suatu ketika akan bisa kita perbincangkan lagi karena saat ini sedang berlangsung uji coba untuk penggunaan pakan burger ini untuk ikan. Ya. Yang kedua, Prof, tadi kaitannya dengan bagaimana untuk mendapatkan pelatihan, membuat burger ini. Silakan menghubungi kami nanti di Fakultas Peternakan. Kita punya mahasiswa, punya asisten untuk bisa membantu. Karena memang kebetulan kami dari Fakultas Peternakan UGM ini keberadaan kami sebisa mungkin memberikan manfaat kepada kadang tani, para petani peternak, supaya teknologi yang kita kembangkan itu bisa bermanfaat dan terdistribusi, terdiseminasi dengan cepat dan jumlah banyak orang yang terlibat. Iya. Saya boleh menambahkan. Nanti kita lanjutkan ya, Pak Ardi ya. Kalau kelinci kebetulan kita sudah. Malah sudah. Ya. Oh sudah pernah mencoba. Ya sekarang juga ada. Jadi pakai burger itu. Dengan pakai burger, cuman mungkin kandungan hijauannya yang tidak terlalu banyak. Dan alhamdulillah juga gemuk-gemuk juga, terus daya tahannya. Nanti kita eksplor lebih dalam lagi ya kaitannya dengan burger ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah tayangan yang berikut ini. Eksplorasi potensi-potensi desa dari seluruh pelosok desa daerah istimewa Yogyakarta. Sabah Desa, setiap hari Selasa pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pokoknya sabut desa, suke wawasan, suke sedulur. Salam. Konsultasi kesehatan langsung dengan ahlinya. Setiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu pukul 16 hanya di TVRI Jogja. TVRI Jogja memang istimewa. Tonton ya konsultasi kesehatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Masih terus melanjutkan kaitannya dengan burger untuk pakan domba dan kambing. Dan agaknya banyak pertanyaan ini Prof dan juga Mas Ardi kaitannya dengan burger ini. Sebetulnya saya sudah menyimpan satu pertanyaan, tapi agaknya audiens saya juga akan saya berikan hak terlebih dahulu untuk bisa mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Monggo silakan, Bapak. Berdiri, Pak. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan. Pak siapa dulu? Nanti biar kita kenal dan kita sayang. Ya. Pak. Nama saya Pak Mardianto. Pak Mardi. Ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan yaitu untuk kambing yang ideal secara ekonomis itu berapa kilo dan untuk sapi itu berapa kilo, sehingga terjadi perbandingan antara bahan yang digunakan dengan hasilnya. Ya. Kemudian yang kedua itu apakah pohon pisang itu dapat digunakan atau difermentasi sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Saya kira itu saja. Ya, terima kasih. Di belakang Pak Mardianto ya Pak ya, ada yang sudah menanti di ujung telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ya, Ibu. Iya, selamat sore Bu. Bu, halo ini Ibu. Dari mungkin mohon maaf Ibu, televisinya bisa dikecilkan. Iya. Bisa dikecilkan Bu, mohon maaf televisinya. Ya. Dari Ibu Iis. Bu Iin di mana Bu Iin? Di Magelang. Oh, Bu Iis dari Magelang. Iya. Ya, monggo Bu Iis. Mau tanya ini saus
pakannya itu beli di mana, sama raginya tebu itu beli di mana? Iya. Terus apanya itu takarannya itu berapa gitu? Ya. Baik, begitu Bu Iis. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi audiens? Ya, ini teman mahasiswa. Ayo silahkan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sifatul Latifah. Begini Pak, ini mungkin pertanyaan agak teoritis. Nah, kenapa teoritis? Karena kadang di teori dan praktek itu ada sedikit perbedaan. Ada kesenjangan gitu. ya? Gimana? Jadi seperti yang kita tahu melalui teori di kuliah bahwa di rumen sapi itu ada mikrobia seperti itu. Sedangkan hasil dari fermentasi itu menghasilkan asam laktat. Nah, di rumen dari ternak itu kan pH-nya netral gitu Pak. Nah, sedangkan burger pakan itu bikin ternaknya doyan seperti itu. Nah, bagaimanakah efeknya dan strategi pemberiannya agar dengan pemberian pakan tersebut populasi mikrobianya juga tetap terjaga dan metabolisme ternaknya juga tidak terganggu. Ya, Terima kasih. Kasih applause buat Mbaknya ini. Nah, ini mahasiswanya nguji nih, Prof. Ada kesenjangan. Baik, ada 3 pertanyaan tadi. Mungkin Prof dulu, baru nanti saya ke Mas Ardi. Ya, baik, pertanyaan pertama terkait dengan berapa kilo atau satuan tadi Pak ya. Memang kalau berdasarkan pengalaman selama ini pemberian burger pakan atau fermented complete feed ini, pakan lengkap fermentasi, 3% bobot badan itu sudah cukup Pak. 3%. Tapi semuanya itu tergantung pada bahan yang dipakai. Ya, bahan-bahan yang dipakai itu kalau semakin lengkap semakin baik. Tapi kalau bahannya hanya sebagian kecil dari bahan-bahan yang sumber banyak mengandung limbah dan sebagainya, ini ya tentu kurang. Ada formula standar yang tergantung pada kondisi setempat. Jadi para pemirsa seandainya memiliki informasi bahan-bahan yang ada tersedia di sekitar kandang atau di sekitar wilayah, itu nanti bisa sampaikan kepada kami, ke saya, nanti saya akan bantu membuat formulanya. Ya, karena formula ini tidak bisa oh seperti ini tergantung, karena bagaimanapun juga kita harus mempertimbangkan aspek tadi teknologi itu kan mudah, murah dan baik. Harus mencari lebih mudah, lebih murah dan lebih baik. Nah, tiga-tiganya ini supaya lebih baik ada formulasi, harus seimbang. Memang tidak setiap orang bisa, tapi kami biasanya bantu kawan-kawan kelompok tani ternak yang wajahnya gini, ya udah berarti ramuannya seperti ini, seperti chef itulah ya. Garamnya sekian gitu ya, ukurannya itu ya. Saya ke Mas Ardi tadi kan sempat juga ditanyakan ada hijauan yang daun pisang atau seperti apa? Ketepok pisang. Ketepok pisang itu bagaimana Mas Ardi? Apakah sudah pernah coba? Sudah pernah coba, cuman kebetulan kalau itu efeknya cuma di bulunya. Jadi bulunya nanti di bulunya kenapa? Gampang rontok dan tidak hidup lah, tidak mengkilap gitu kalau misalnya dikatakan gitu. Jadi kalau misalnya toh domba itu nanti dijual di pasar yang tradisional gitu ya kurang menarik gitu loh. Ya, jadi kalau pakai ketepok pisang Bapak nanti bulunya rontok dan kurang mengkilap. Begitu ya. Ya, tadi pertanyaan kedua dari Bu Iis. Sebelum saya nambahkan sedikit, jadi tepok pisang itu bisa dipakai tapi jumlahnya sedikit dan itu yang diambil hanya seratnya Pak, serat sama airnya. Ya, kadang-kala petani, karena ada kasus juga karena dapat pelajaran begini, karena kreatif langsung praktek, semuanya dikasih tepok pisang, ya itu bulunya rontok semua. Itu petani, petani di Demak karena kurang seimbang. Jadi gunakan yang seimbang supaya ini. Pertanyaan yang berikutnya tadi dari Bu Iis tadi ya, silakan nanti hubungi kami atau mungkin kawan-kawan yang sudah mempraktekkan, silakan. Kalau di Magelang mungkin bisa Mas Ardianto ini karena juga membantu para petani peternak, bisa menghubungi beliau. Kemudian kalau ada hal yang sifatnya teknis, perlu penjelasan atau perlu ini, silakan, kami siap untuk membantu. Dan kami juga banyak ajarkan hal-hal teknologi tepat guna ini kepada para mahasiswa, entah itu mahasiswa KKN atau apa, nanti akan bisa jadi kita bisa juga langsung main ke Fakultas Peternakan UGM ya Pak ya? Karena Fakultas Peternakan UGM ini juga milik rakyat, juga harus menghasilkan teknologi-teknologi yang untuk rakyat dan untuk masyarakat. Baik. Kita berikan aplaus dulu. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman mahasiswa juga bisa memberikan bantuan dan inovasi-inovasinya kaitannya dengan pakan untuk ternak domba dan kambing. Terakhir ini mesti harus dijawab oleh Prof. Ali sendiri. Karena ada pertanyaan dari mahasiswa. Mungkin singkat Prof.
kaitannya dengan ada kesenjangan ya, tadi. Itu nanti kuliahnya 1 semester 2 SKS khusus tentang metabolisme mikrobia di dalam rumen serta bagaimana keseimbangannya dan sebagainya. Ya mungkin ini kan baru semester awal, itu nanti di semester 5 semester 6. Tapi ini pertanyaan futuristik, Prof. Ya, nah, jadi memang pertanyaan bagus ya untuk pemahaman. Saya kira nanti luar biasa pertanyaan futuristik. Nanti di semester berikutnya ya langsung ke Prof Ali. Baik, kita sapa terlebih dahulu penelpon yang sudah menanti. Halo. Halo, iya, selamat sore, Agritekno. Halo, selamat sore. Halo. Bisa dicoba lagi kalau terputus di 02745800800. Iya, selamat sore. Halo, halo. Oh iya, halo. Halo. Halo Pak, dengan ya, halo, Pak Bu. siapa? Dari Pak Jono. Pak Jono di mana? Bayat, Klaten. Oh, di Klaten. Klaten aman Pak dari debu, Pak? Oh ya, sama juga. Sama dengan Jogja. Tetap berjuang kita Pak melawan abu. Ya silakan Pak Jono. Mau tanya itu loh tentang itu mikrobianya itu yang dapatnya dari mana? Kalau mau cari, kalau yang lain-lainnya itu saya mungkin dah tahu ya. Ya. Cuman itu mikrobianya itu. Karena kalau gini loh, kalau ternak saya yang tahun berapa itu kemarin tuh zaman sapi itu harganya kan ambruk itu. Nah sampai harus sempat KO berapa? Iya. KO banyak gitu. Baik, begitu Pak Jono? Iya, mau tanya itu mikrobianya itu dapatnya dari mana gitu kalau mau menghubungi siapa gitu. Iya. Baik, terima kasih Pak Jono. Nyarinya di mana ini? Memang terkait dengan produk ini karena kami itu bukan pebisnis sehingga tidak pandai berbisnis sehingga ya sementara kita ada kapasitas untuk memproduksi, silakan nanti hubungi ke kami juga bisa untuk ke Fakultas Peternakan atau ke mana yang bisa ini untuk bisa akses mikrobianya tadi untuk akses ke situ. Ya, baik. Kemudian yang kedua terkait dengan apa tadi ya? Tadi menanyakan soal ini Pak, bagaimana mikrobianya itu bisa dicari sebetulnya. Oh iya ya. Ya itu jadi Pak ya, pertanyaannya sudah dijawab oleh Prof Ali. Nah saya ke Mas Ardi dulu Prof. Jadi ini kan tadi Prof mengatakan bahwa inovasi itu harus ada beberapa komponen. Nah, ekonomis. Nah saya mau tanya ini Mas Ardi, ekonomis tidak burger untuk kambing dan domba ini kalau dari segi biaya? Ya kalau dari segi dalam 1 kuintal memerlukan dana berapa itu? Dalam 1 kuintal itu memerlukan biaya sekitar 120-an ribu lah. 120.000? Iya, jadi per kilonya kan kenanya 1.200-an. 1.200. Iya. Jadi dibandingkan konsentrat yang lain bagaimana itu? Iya, kalau dibandingkan jelas lebih murah karena apalagi kalau kita sebenarnya dengan separuh aja dengan harga yang konsentrat yang ada di pasaran itu akan kualitasnya jelas akan lebih bagus karena bisa nanti yang kalau tadi disampaikan tentang limbah singkongnya mungkin kita bisa memberikan singkongnya. Jadi singkong yang kecil-kecil itu kan biasa kalau kita beli mungkin sekitar harga 600 sampai 800 rupiah itu bisa kita beli. Jadi pinter-pinter mengkreasikan yang akan dipakai untuk jadi burger ya Prof Ali ya. Karena dijamin pasti akan ekonomis dan akan meningkatkan pundi-pundi dari para peternak ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita akan kembali lagi pemirsa setelah yang berikut ini. Konsultasi kesehatan langsung dengan ahlinya. Setiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu pukul 16 hanya di TVRI Jogja. TVRI Jogja memang istimewa. Tonton ya konsultasi kesehatan. Roning mlinjo sampun sayah titik-titik nyuwun ngasuh. Diwangkara. Aduh. Trengenge. Mbok mau le ngandani, Mas? Godhong waru, bolong pinggir, rabi ayu, abot neng. Pikir. Lagu Bali Mungko sore. Lagu wangsul masih konten.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Agritechno TVRI Yogyakarta. Dan nampaknya audien juga sudah siap dengan pertanyaan kembali. Saya akan ke audien saya dulu. Silahkan dari Kadang Tani. Oh, dari Ibu Kadang Tani. Ya, silahkan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Suyanti, kelompok tani dari Surya Gemilang 5. Surya Gemilang 5. Iya. Ya. Sawangan, Magelang. Ya, silakan Ibu. Yang akan saya tanyakan kepada Prof. Ali, ini pertama, pengaruh tidak terhadap rumput yang mungkin masih basah atau sudah kering, ini bedanya nanti gimana dalam hasil fermentasi tadi. Ya. Lalu yang kedua, kami karena peternak langsung, saya menangani langsung juga. Saya percaya kalau tempat Mas Ar itu, Mas Ardi ya Mas Ardi itu memelihara banyak, enteng-enteng saja dan mudah. Karena apa? Untuk mesin gilingnya rumput itu ada, tapi kami bagi petani itu susahnya di pencacahannya. Jadi kami memang begitu Bu ya. Iya, merasakan agak pegel-pegel. Iya. Ya, J. Ada lagi Bu pertanyaannya? Ya. Yang ketiga. Wah, ini borong Ibu ini. Ini. J. Jadwal pemberian pakan itu apa ada waktu-waktu tertentu yang lebih baik bagi ternak? Ya. Itu saja yang kami tanyakan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi kelihatannya? Oh ya, silahkan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan nama saya Ajat Santoso. Siapa Mas? Ajat, Mas Ajat. Mas Ajat. Acet. Ajat. Oh ya, monggo ayo silakan. Dari Jawa Barat kelihatannya ya. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Ya, ayo silakan. Prof. Ali itu tanya tentang ini Pak, apa? Tadi kan kita lihat banyak sekali bahan-bahan yang ada di sana itu Pak. Termasuk kalau kita lihat di Indonesia, hijauan yang ada di Indonesia dengan di luar negeri kan tentu berbeda gitu Pak. Apakah memang produk ini bisa diterapkan untuk hijauan yang ada di luar negeri itu Pak? Yang pertama. Kemudian yang lagi pertanyaannya ini. Kemudian yang kedua tentang kecernaan itu. Tadi kan disebutkan bahwa ketika diberi makan ini jauh lebih gemuk dan apa ya? Dongkok gitu. Nah, apa sebenarnya berapa sih perbandingan ketika menggunakan ini dengan yang tidak menggunakan itu? Mungkin itu yang saya kan. Kelihatannya sudah saya tanya tadi. Tingkat perbandingan yang mana tadi? Perbandingan apa? Kecernaannya. Oh, terserapnya mungkin maksudnya ya. Terserapnya. Baik, terima kasih warga Jawa Tengah ini. Silakan Prof. Ali dulu saya. Ya, baik. Terima kasih yang dari Ibu tadi pertanyaan terkait dengan basah atau kering. Ini resep penting yang harus kita ketahui dalam proses membuat burger pakan ini ada dua kata kunci penting. Yang pertama kadar air. Ya. Kadar airnya jangan terlalu basah, jangan terlalu kering. Itu ada tip atau cara yang paling mudah, yaitu ketika mencampur tadi digenggam sedemikian sehingga tangan itu tidak basah tapi juga tidak kering. Itu yang pas, kandungan air yang pas. Ini proses fermentasi pasti akan tepat. Nah, bahan bakunya apakah nanti jerami atau rumput basah atau segar atau rumput kering, tergantung ini. Kalau kering tambah air. Kalau sudah basah mungkin dilayukan sebentar, setelah itu nanti dicampur di situ sehingga campuran nanti pas gitu ya. Intinya di situ. Itu kunci yang pertama. Kunci yang kedua, aerobisitas. Aerobisitas itu kandungan oksigen. Sehingga kalau ditutup rapat mampat malah nggak jadi. Tapi kalau terlalu longgar malah nggak jadi. Kenapa? Karena ada rasio ideal antara kandungan oksigen di dalam tempat fermentasi itu dengan keberadaan mikrobia ini. Mikrobianya kan mix, ya, ada aerob, anaerob, istilahnya begitu. Sehingga kalau dimampatkan jangan terlalu mampat, ya, tetapi jangan juga terlalu longgar. Jadi harus pinter-pinter itu ya. Memang harus cukupan. Makanya kita ajarkan betul orang yang bisa supaya bisa betul. Nah, setelah itu nanti bisa mempraktikkan justru mungkin supaya efisien. Mungkin tidak harus setiap orang buat. Beberapa petani seperti di Bandung, Pengalengan, Lembang itu malah sudah bisa jualan yang namanya burger isi ulang.
Jadi burger isi ulang itu di bawah drum itu ya refill. Jadi masukkan drum, ya dia bawa drumnya dikirimkan kembali, kalau habis balik lagi dia bawa isi lagi. Nah itu satu Kemudian aktivitas bisnis. berikutnya soal jadwal pemberian. Pemberian itu biasanya pemberian pakan pada ternak itu 2 kali, pagi sama siang ya secukupnya. Tapi cara yang paling simpel adalah karena kalau kita memelihara ternak tergantung tujuannya. Kalau digemuk kan harus cepat gemuk, ya toh. Tapi kalau untuk anakan ya kan butuh waktu lama, sehingga harus dihemat. Nah, kalau ingin gemuk, cepat gemuk, ya semakin banyak makan, semakin frekuensi, semakin baik. Maka pandai-pandailah. Jadi kita harus pandai-pandai menghitung ini ya, supaya optimal. Begitu ya Bu ya, jelas ya Bu ya. Ya, mungkin ke Mas Ardi, Mas Ar tadi dipanggil Ibu. Mas Ar tadi kaitannya dengan prosentase tadi ya. Mungkin ada tambahan Mas Ar. Prosentase jadwal supaya tingkat gemuknya itu juga sesuai dengan yang diharapkan. Ya, yang selama ini Anda lakukan bagaimana? Sebenarnya kalau selama ini kalau mau penggemukan, kita bisa lihat sebenarnya hewan ini juga nggak beda jauh dengan manusia ya. Jadi bahkan mungkin lebih tertib hewan. Jadi kalau misalnya kita berikan lebih tertib. Ya, kalau misalnya kita berikan dengan asumsi dengan waktu saja. Jadi kita memberikan pakan ini kalau dalam waktu 1,5 jam belum habis, berarti sebenarnya sudah cukup. Ya, tapi kalau waktunya baru 15 menit pakan sudah habis, berarti perlu ditambahkan. Oh gitu, jadi pinter-pinter pakai hati begitu ya memberi makan kalau ya. Feeling. Feeling. Terakhir tadi ada pertanyaan dari mahasiswanya, gimana Prof? Mungkin singkat Prof. Ya, saya kira bisa diterapkan di mana saja. Prinsipnya adalah sebenarnya ini adalah teknologi untuk memanfaatkan limbah pertanian ya. Limbah pertanian, limbah industri, jerami, pucuk tebu, tebon yang kira-kira nggak dimanfaatkan orang. Kulit kopi, kulit coklat, kulit itu sudah bisa dimanfaatkan. Dengan teknik fermentasi itu bisa meningkatkan kecernaan, bahkan hasil penelitian kita mungkin juga teman mahasiswa itu bisa bahkan 10-15% kenaikan dari kecernaan itu. Di samping itu aromanya ya, ketika ini proses fermentasi jadi pasti ada timbul panas. Ya, ketika panas itulah menyebabkan ada proses fisik ya. Jadi pinter-pinterlah supaya fermentasi tadi untuk pakan bisa jadi. Ya, dan aromanya wangi Mbak. Ketika aromanya wangi ini ini greget, wah aku gopoh ini. Enak tenang. Ya baik Prof Ali dan juga Mas Ardi. Ini banyak sekali sebenarnya yang akan kita eksplor kaitannya dengan burger pakan ini. Tapi saya sudah siapkan ini, Prof Ali, ada yang bisa ditorehkan di papan warna putih ini, Prof Ali, kaitannya dengan burger pakan kita. Mungkin Prof Ali bisa. Beberapa waktu yang lalu juga narasumber kita juga hadir untuk monggo Prof. Nanti akan kita tempelkan di sini. Boleh kaitannya dengan tema kita atau mungkin juga kekompakan teman-teman dari kandang tani yang mempraktekkan ataupun menggunakan burger pakan ini. Ya, mungkin singkat ya Prof ya. Nanti akan kita lihat apa yang ditulis Prof Ali kaitannya dengan papan putih. Karena memang ini kami menjadikan papan putih yang sudah ditulis dalam bingkai atau frame ini, sebagaimana yang disaksikan ada beberapa yang sudah dipasang. Ya, mungkin bisa singkat ya Prof ya. Ya, baik. Ini kelihatannya Prof Ali sering tanda tangan, jadi gitu. Baik, yang pasti mungkin ibu bapak sekalian kandang tani dengan kaitannya tema kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Anda semuanya. Dan memang kalau sopo sing ora seneng nek ternake lemu-lemu gitu ya. Nah itu. Dan teman-teman mahasiswa juga ini terima kasih ya hadirnya ini inovasi baru. Kalau tadi ada yang mau ditanyakan bisa langsung nanti di kelas dengan Prof Ali supaya kaitannya bukan dasolon dasain ya, kaitannya kesenjangan antara teori dan praktek ini sejauh mana. Ya. Sampun Prof? Sampun. Panjang sekali Prof Ali ini memang. Dengan pakan lengkap fermentasi, burger pakan dapat membantu peternak dalam usaha dan menguntungkan. Kita berikan applause ya. Baik, saya pasang di sini. Terima kasih sekali Prof Ali dan TVRI Jogja. Monggo silakan Mas Ardi juga bisa berdiri. TVRI Jogja juga memiliki kenang-kenangan juga untuk Anda berdua. Ya, ini yang pertama kepada Prof Ali. Baik, terima kasih. Kemudian kepada Mas Ardi, sukses terus tentu saja untuk segala sesuatunya kaitannya dengan ternak. Kita nantikan inovasi dari Fakultas Peternakan UGM ya Prof, dan juga semangat untuk Mas Ardi. Baik pemirsa, tidak terasa ternyata 1 jam ataupun 60 menit terasa sangat singkat kaitannya dengan inovasi ataupun teknologi pertanian. Dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada Anda yang sudah tetap setia untuk menyaksikan acara ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada
Berlian Nurindo Batik atas kostum ataupun busana yang saya kenakan. Terima kasih kepada audiens yang sudah hadir setia dan bisa berinteraktif dengan sangat luar biasa pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Kita ketemu lagi tentu saja minggu depan di waktu yang sama dalam Agri Techno TVRI Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lewatkan untuk menyaksikan tips yang berikut ini. Sampai jumpa. Terima kasih, Prof. Terima kasih, ya. Membuat burger pakan membutuhkan keterampilan tersendiri. Kegagalan pembuatan pakan ini sebagian besar terletak pada proses fermentasinya. Berikut indikator yang perlu diperhatikan agar proses fermentasi burger pakan berlangsung baik dan sempurna. Oke, ada 3 faktor untuk bisa menentukan apakah proses pembuatan burger pakan itu berhasil atau tidak. Yang pertama adalah kadar air atau kandungan air dalam burger pakan. Nah, kita bisa mengecek dengan menggenggam, mengambil contoh burger pakan, kemudian kita genggam di tangan. Nah, apabila lengket sekali, bahwa itu artinya kadar air terlalu tinggi. Nah, apa akibatnya kalau kadar air terlalu tinggi? Ini kalau dalam proses fermentasi nanti itu akan menjadikan burger pakan itu cepat busuk. Kemudian kalau dia terlalu kering, kalau kita tekan itu sama sekali tidak membekas di tangan. Sehingga kadar air yang ideal bagi burger pakan ini adalah sekitar 35%. Kemudian indikator yang kedua adalah sehari setelah kita melakukan proses fermentasi, apabila kita buka itu akan terasa panas. Jadi kalau kita dekati itu akan terasa panas. Itu menandakan bahwa proses fermentasi itu sudah berjalan dengan normal. Kemudian indikator yang ketiga adalah setelah selesai proses pembuatan burger pakan, biasanya sekitar 3-4 hari. Nah, itu kalau kita ambil sampel, kemudian kita cium, baunya itu harum. Kemudian teksturnya tidak berubah, mungkin perubahan warna agak kecoklatan. Jadi itulah 3 indikator yang bisa menentukan atau untuk menguji apakah burger pakan yang kita buat itu benar atau tidak.